Halo, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dari kelas A Prodi Geografi dengan mata kuliah Kartografi. Di sini saya akan menjelaskan video hasil cuplikan dari tugas saya. Berikut materi pertemuan 1-5 yang akan dibahas kali ini. Yang pertama kartografi, yang kedua kartografi dasar, yang ketiga komponen peta dan lettering, yang keempat simbolisasi dan generalisasi, dan yang terakhir peta, pemetaan, dan proyeksi. Ada begitu banyak sekali pengertian dari kartografi, maka dari itu saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Kartografi mempelajari sejarah tentang kartografi, kegiatan koleksi data, klasifikasi data, dan pemberian katalog serta bibliografis, mendesain dan membuat konstruksi peta-peta, charts, dan atlas-atlas. Sama halnya dengan pengertian dari peta, banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli ataupun para penemu. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya juga ya. Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil. Biasanya dibuat pada bidang data, dapat meliputi perwujudan-perwujudan atau features daripada permukaan bumi atau benda angkasa, letak maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Nah, sepertinya kalian sudah tidak asing kan dengan peta dunia. Sejarah peta dunia pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, ilmu kartografi mengalami kejayaannya pada abad ke-15 sampai sekarang. Berikut penjelasan peta berdasarkan jenisnya. Yang pertama, jaring kontrol geodesi horizontal digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal untuk peta. Yang kedua, jaring kontrol geodesi vertikal yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk peta. Dan yang terakhir, peta rupa bumi yang merupakan peta garis yang menggambarkan kenampakan muka bumi. Pastinya, peta memiliki fungsi tertentu. Orang yang menggunakan peta orientasi, seperti peta jalan, peta topografi, ataupun chart, untuk dapat mencapai dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu rute yang telah ditentukan sebelumnya, dan ingin dapat mengecek peta, apakah mereka masih pada jalan yang benar selama dalam perjalanan mereka. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Berdasarkan besarnya skala angka yang digunakan, peta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu peta teknik, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Perlu disadari bahwa tidak ada kriteria angka absolut yang membatasi antar macam peta tersebut. Maksud dan tujuan. Ada beberapa syarat peta. Tidak boleh membingungkan, mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si pengguna peta, dapat memberikan gambaran yang sebenarnya, dan yang terakhir setiap dipandang sehingga peta itu harus rapi dan bersih. Adapun mengenai tujuannya nih, komunikasi informasi ke ruangan atau spasial, menyimpan informasi peta bidang tanah, titik, dan dasar teknis, membantu suatu pekerjaan, media pembelajaran dalam bidang pendidikan, membantu dalam suatu desain, analisis data spasial, perhitungan volume, perhitungan luas bidang atau wilayah, mengetahui potensi kekayaan alam, mengetahui keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis, mengikuti perkembangan kebutuhan dan perkembangan administrasi baik dalam keperluan sipil, militer, maupun politik. Peta tidak hanya menyajikan apa yang dapat dilihat dari permukaan bumi atau dari suatu ketinggian tertentu, tetapi juga menyajikan apa yang diketahui tentang bumi. Ada 3 macam peta. Yang pertama, peta umum isinya adalah gambaran umum daripada permukaan bumi seperti gunung-gunung, sungai-sungai, pemukiman-pemukiman, dan lain-lain. Yang kedua, peta khusus adalah peta yang isinya gambaran yang bersifat khusus seperti penyebaran penduduk yang memberikan gambaran umum tentang penduduk. Dan yang terakhir, peta chart sebenarnya merupakan peta khusus pula dan dipergunakan hanya untuk menamakan peta navigasi laut, penerbangan, dan perjalanan. Apa yang digambarkan dalam peta tersebut kecuali rute perjalanan juga faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau sangat perlu untuk diperhatikan bagi kepentingan keselamatan perjalanan tersebut. Komponen peta dan lettering. Peta tersusun atas beberapa unsur atau komponen sehingga menyatu menjadi sebuah peta. Komponen-komponen atau unsur-unsur peta antara lain judul peta. Judul peta mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Tanda arah atau orientasi. Pada umumnya arah utara ditunjukkan oleh tanda-tanda ke arah atas peta. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Peta inset.
Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam inset antara lain inset penunjuk lokasi, inset perjelas, dan inset penyambung. Warna peta. Ada banyak macam simbol warna pada peta. Warna-warna itu dibedakan dengan tujuan tertentu. Simbol-simbol warna pada peta bisa mempermudah kita membaca peta. Lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Sumber riwayat peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data tersebut diperoleh. Simbolisasi dan generalisasi. Pengertian generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Proses generalisasi dalam kartografi. Bagaimana kaitannya dalam proses kartografi? Generalisasi peta merupakan salah satu proses penting dalam kartografi. Penggunaan zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out merupakan fungsi dari umum di WebGIS, digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada peta. Tombol fungsi ini terdapat pada pojok kanan atas. Faktor generalisasi peta. Faktor-faktor teknis meliputi ukuran dan resolusi monitor, juga menangani algoritma-algoritma apa yang dilakukan untuk generalisasi pada sebuah peta. Tipe general terbagi menjadi dua, yaitu general grafis dan konseptual. Generalisasi grafis tidak akan mempengaruhi jenis dan penataan simbol. Generalisasi konseptual terkait dengan proses penggabungan, pemilihan, simbolisasi, dan penonjolan. Peta, pemetaan, dan proyeksi. Pengertian peta. Kartografi pada saat ini memasukkan setiap kegiatan di mana yang menyangkut penyiapan peta-peta dan penggunaan peta-peta, merupakan perhatian utamanya dan menganggap peta sebagai alat yang berguna sebagai media komunikasi, termasuk pula mempelajari sejarah tentang kartografi. Fungsi. Fungsi peta yang paling utama barangkali untuk orientasi dan navigasi. Dalam setiap kasus, kebanyakan peta yang dijumpai masyarakat umum diproduksi untuk membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Jenis. Jaring kontrol geodesi horizontal, jaring kontrol geodesi vertikal, dan peta rupa bumi. Skala. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Isi peta. Fungsi peta yang paling utama barangkali untuk orientasi dan navigasi. Dalam setiap kasus, kebanyakan peta yang dijumpai masyarakat umum diproduksi untuk membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Peta umum isinya adalah gambaran umum daripada permukaan bumi. Peta khusus adalah peta yang isinya gambaran yang bersifat khusus. Peta chart sebenarnya merupakan peta khusus pula dipergunakan hanya untuk menamakan peta navigasi laut. Syarat peta. Beberapa syarat peta yaitu tidak boleh membingungkan, mudah dimengerti atau ditangkap maknanya, dapat memberikan gambaran yang sebenarnya, dan sedap dipandang sehingga peta itu harus rapi dan bersih. Unsur peta yaitu judul, skala, legenda, tanda atau orientasi, simbol peta, peta inset, warna peta, lettering, dan sumber riwayat peta. Skala peta. Skala dibagi menjadi tiga, yaitu skala angka, misalnya 1:2.500.000. Skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm. Yang ketiga, skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang memiliki kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Warna. Ada banyak macam simbol warna pada peta. Warna-warna itu dibedakan dengan tujuan tertentu. Simbol-simbol warna pada peta bisa mempermudah kita membaca peta. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama.